Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak Mia? Semoga baik-baik saja ya, alhamdulillah. Nah, kali ini masih di bab 1 ekonomi, yaitu materinya kelangkaan, kebutuhan serta biaya peluang. Lanjut. Nah, apa itu kelangkaan? Di sini disebutkan kesenjangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Inilah yang menimbulkan masalah ekonomi. Dikatakan menjadi masalah ekonomi karena yang kita hadapi itu hampir setiap hari. Jadi pengertiannya sendiri adalah suatu kondisi di mana sumber daya ekonomi jumlahnya terbatas dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Terus kondisi di mana ketersediaan sumber dayanya ini tidak mampu mencukupi atau memuaskan kebutuhan manusia. Contohnya, ketika terjadi kekeringan terus-menerus, air benar-benar mengering, tetapi permintaan selalu ada. Nah, di situ yang menjadi masalah. Ada lagi yang kedua, ketika kebutuhan akan minyak bumi, misalnya berupa bensin dan minyak tanah. Di beberapa daerah Indonesia sering terdengar berita adanya kelangkaan bensin dan minyak tanah. Jadi terjadilah antrian panjang konsumen yang lagi butuh. Nah, ini menunjukkan bahwa sumber daya alam berupa bensin dan minyak tanah adalah langka atau terbatas. Lanjut ke penyebab kelangkaan. Di situ disebutkan jumlah benda pemuas kebutuhan, kerusakan sumber daya alam yang diakibatkan manusia, keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya, pertumbuhan manusia lebih cepat dibandingkan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Terus karena bencana alam, perbedaan letak geografis, pertumbuhan penduduk tidak seimbang, kemampuan untuk memproduksi rendah, perkembangan teknologi berjalan lambat. Penyebab ini kalian bisa lihat di daerah yang terpelosok atau daerah pegunungan, di mana sudah pasti teknologinya berjalan lambat karena sinyalnya juga kurang di sana. Letak geografisnya sehingga sering adanya bencana alam. Terus pertumbuhan manusia lebih cepat. Kerusakan sumber daya alam akibat manusia atau orang-orang yang datang ke pegunungan atau bagaimana kalian tahu sendiri. Kalau disimpulkan menjadi faktor, ada 4 faktor jadinya Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat manusia. Yang ketiga yaitu bencana alam. Yang keempat, perkembangan jumlah penduduk. Lanjut, bagaimanakah cara mengatasi kelangkaan? Yang pertama, membuat skala prioritas kebutuhan. Nanti di slide selanjutnya Ibu akan memberitahu caranya membuat skala prioritas ya. Yang kedua, menentukan sumber daya alternatif. Mungkin ini misalkan kalian lagi butuh genting, tapi kalian punya cara lain untuk mengatasinya. Misalkan kalau kalian alternatifnya HP kalian lowbat tapi nggak bawa chargeran, terus nggak ada colokan juga. Kalian sukanya pinjem powerbank temennya kan? Nah, itu kan alternatif. Dan juga biasanya kalau di kelas pulpennya hilang. Nah, di tempat pensil ada cuman pensil aja. Nah, ya udah pakainya pensil aja gitu kan? Nah, itu alternatifnya gitu kan. Terus yang ketiga, mengelola keuangan secara efisien. Seorang ekonomikus punya prinsip ekonomi. Bagaimana cara mengelola keuangan secara efisien? Jadi, balik lagi ke yang pertama kita harus punya skala prioritas. Pasti keuangan kita berjalan secara efisien. Yang keempat, memanfaatkan kemajuan teknologi. Anak milenial pasti nggak asing kalau berbelanja online, apalagi lagi masa pandemi seperti ini.
nggak bisa ke pasar, nggak bisa ke mall. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, kalian bisa mendapatkan apa yang kalian mau, kebutuhan yang kalian sedang ingin dipenuhi gitu kan. Yang kelima, memanfaatkan bahan substitusi. Bahan substitusi itu barang pengganti ya. Jadi sama kayak menentukan sebenarnya alternatif gitu. Jadi tahu kalian kalau nggak ada ini bisa pakai ini kok gitu. Terus ada yang keenam, mendaur ulang atau memanfaatkan kembali. Udah sering dengar ya cara mendaur ulang bahan plastik bagaimana, atau dari kardus. Jadinya kita menjadi orang yang sangat kreatif kalau sudah ada kata mendaur ulang. Nah, next ke skala prioritas kebutuhan nih, yang tadi poin tadi yang pertama. Urutan kebutuhan yang disusun secara terstruktur berdasarkan tingkat kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Tuh. Jadi kita punya urutannya, skala prioritas itu urutan ya. Caranya membuat itu bagaimana? Yang pertama, menulis semua kebutuhan. Oh ya, bulan ini apa yang sudah habis nih, kebutuhan yang sangat penting untuk saya pribadi. Baru untuk satu keluarga misalkan, ditulis semua tuh. Lanjut, menyusun urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Balik lagi, yang lebih penting yang mana nih? Untuk yang paling mendesak gitu, yang paling genting, diurutkan tuh. Ada lagi membuat catatan kebutuhan alokasi dana. Setelah semuanya disusun, ditulis, kalian total tuh berapa habisnya. Nanti dari uang yang kamu dapat, kamu kurangin untuk pembelian kebutuhan. Jadi terstruktur tuh ya dananya, yang tadi Ibu bilang keuangan secara efisien. Ada lagi, memilih kebutuhan yang paling memberi manfaat secara optimal. Nah, kalian kan sudah dewasa, jadi kalian tahu nih mana yang barang yang bermanfaat, mana yang tidak punya manfaat. Kecuali kalian dalam satu gaji itu nanti punya uang lebih, kalian baru boleh deh beli yang tidak ada manfaatnya tapi membuat hati kalian senang gitu. Ada lagi, memenuhi semua kebutuhan sesuai daftar yang telah ditentukan. Jadi balik ke awal, setelah kita tulis, disusun dan membuat catatan, semuanya harus kita penuhi dulu. Itu yang terpenting karena itu sangat genting ya kan. Baru ke yang tidak terlalu manfaat gitu kan, tadi kan boleh, kecuali kalau ada uang lebih. Tapi lebih bagusnya lagi uang lebihnya itu ditabungkan. Lanjut, kebutuhan, bagaimana pengelompokannya? Nah, menurut intensitas kegunaannya, kalian sering dengar tuh ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, kebutuhan primer atau kebutuhan dasar disebut juga kebutuhan alamiah. Contohnya makanan, pakaian, perumahan, kan, sandang, pangan, papan untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Kalau yang sekunder atau kebutuhan pelengkap, di sini contohnya kebutuhan masyarakat di daerah lembah. Tuh, seperti pelengkap itu adalah radio, televisi, buku, dan alat tulis ya. Ini isinya rumah lah pelengkap yang tadi kebutuhan dasar. Nah, terus kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan mewah. Contohnya rumah mewah, mobil mewah, dan berlibur ke luar negeri. Nah, menurut waktu pemenuhannya di sini ada kebutuhan sekarang, akan datang, dan tidak terduga. Kebutuhan sekarang itu kebutuhan yang harus dipenuhi
pada waktu sekarang dan sifatnya tidak dapat ditunda. Misalnya, bagi pelajar kebutuhannya seragam sekolah, sepatu, buku-buku pelajaran, dan alat tulis. Yang kedua, waktu yang akan datang, yaitu dilakukan pada waktu sebelumnya untuk digunakan pada waktu yang akan datang. Contohnya, seseorang menabung nih untuk memenuhi kebutuhan, membangun rumah, biaya pendidikan anak-anaknya, dan sewaktu-waktu diperlukan gitu kan. Yang ketiga, tidak terduga. Seperti tadi tuh, ada kebutuhan tidak terduga, misalnya amit-amit ya, sakit atau kecelakaan. Nah, kita pakai tuh kebutuhan yang akan datang yang tadi yang kita tabung ya nak. Terus ada menurut sifatnya, kebutuhan jasmani dan rohani manusia terhadap barang atau jasa. Contohnya, menonton film, liburan, dan termasuk kebun binatang ya, pokoknya asik-asik yang bikin kalian senang. Terus kebutuhan rohani, kebutuhan yang berkenaan dengan rohani. Misalkan seorang lagi stres nih, lagi bingung bagaimana, butuh sendiri kan, dia bisa ke agamanya masing-masing. Terus menurut subjek yang membutuhkan, kebutuhan individu dan kebutuhan sosial. Kalau kebutuhan individu yaitu kebutuhan yang pemuasannya ditunjukkan bagi kepentingan sendiri yang bersangkutan. Contohnya, kalau lagi butuh obat jantung bagi penderita penyakit jantung. Kalau lagi butuh pelajaran, pasti yang butuh itu buat pelajar. Terus kebutuhan sosial. Jadi kebutuhan yang pemuasnya itu dibaginya buat kepentingan bersama. Nah, belanja atau berjualan. Terus ada lagi rumah sakit, digunakan tempat berobat oleh masyarakat. Lanjut ke pengelompokan alat pemuas kebutuhan. Di sini menurut intensitas kegunaan. Ada barang ekonomi, bebas ekonomi, yaitu barang pemuas kebutuhan yang untuk memperolehnya diperlukan butuh baju, minum, dan pakaian sehari-hari lah gitu ya. Terus ada barang bebas, barang pemuas kebutuhannya untuk memperoleh tidak diperlukan pengorbanan. Jadi tidak diperlukan karena itu barang bebas, tidak memiliki harga. Contohnya udara, sinar matahari, air di pedesaan, dan air laut di pantai. Kalau barang inti nanti sama dengan barang substitusi ya nak. Terus menurut cara pemakaian ada barang konsumsi dan produksi. Barang konsumsi di sini adalah barang-barang yang secara langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik yang tahan lama seperti rumah, tanah, kendaraan, dan yang tidak tahan lama seperti minuman dan makanan. Terus yang kedua adalah barang produksi. Barang yang secara tidak langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia karena harus mengalami beberapa proses produksi. Misalnya benang menjadi kain. Terus ada lagi selanjutnya menurut cara pembuatannya, ada mentah, setengah jadi, dan jadi. Di sini yang mentah itu barang yang belum mengalami proses produksi, belum ada pengolahan nih. Contohnya rotan, kayu, padi, tembakau. Terus yang kedua barang setengah jadi, barang yang sudah mengalami proses tapi belum dapat digunakan. Contohnya benang, semen, kulit. Yang ketiga barang jadi, barang dan jasa pemuas kebutuhan manusia yang sudah mengalami pengolahan secara tuntas atau sempurna. Contohnya pakaian, sepatu, kursi, lemari. Terus menurut bentuknya, barang konkret, barang abstrak. Barang konkret itu barang yang ada wujudnya, kalau abstrak tidak ada wujudnya. Pegang udara, air. Terus menurut hubungan dengan barang lain,
Ada barang substitusi dan barang komplementer. Nih, barang substitusi, barang yang memiliki kegunaan untuk menggantikan barang lain. Tuh, sama yang barang ilit tadi ya di atas ya. Misalnya dapat digantikan teh untuk minum, dan pena dapat digantikan pensil untuk menulis. Ada barang komplementer. Nah, barang yang memiliki kegunaan untuk melengkapi barang lain. Kalau ini pelengkap komplementer tuh ya. Jadi barang tersebut akan bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan manusia, seperti teh dengan gula, CPU komputer dengan monitor, sepatu dengan kaos kaki, atau kalau pasangan mah aku dan kamu gitu ya. Lanjut, biaya peluang. Apa itu biaya peluang? Di sini katanya timbulnya biaya peluang adanya pengorbanan individu dalam menentukan suatu pilihan terbaik atas berbagai alternatif pilihan. Maksudnya di situ adalah biaya yang dikorbankan untuk menggunakan sumber daya bagi tujuan tertentu yang diukur dengan manfaat yang dilepasnya karena tidak digunakan untuk tujuan lain. Maksudnya diukur dengan satuan barang lain yang seharusnya bisa diperoleh. Jadi dia sebenarnya tuh dia bisa dapetin itu, tapi dia tetap milih yang terbaik untuk masa depannya misalkan ya. Nah, biaya peluang juga nih biasanya terjadi pada seorang ketika nanti sudah dewasa dalam menentukan pilihan. Dari mana kita bisa mendapatkan pendapatan nih yang terbaik? Mau jadi apa sih? Mau kerja apa? Nah, maka di sini ada pengertiannya juga biaya peluang tenaga kerja. Di sini ada nilai kesempatan tenaga kerja dalam memproduksi barang atau jasa yang harus dikorbankan karena memilih memproduksi barang atau jasa lain. Contohnya, ada seorang wanita nih bernama Paula, dia lulusan sarjana ekonomi. Tapi di samping itu, dia mempunyai skill ahli programmer komputer yang dia juga sudah bekerja dan dapat gaji 2 juta per bulannya. Tetapi karena dia punya naluri seorang wanita nih, si Paula ini, akhirnya dia lebih memilih menjadi dosen di perguruan tinggi negeri dan meninggalkan skill ahli programmer yang tadi yang padahal sudah mendapatkan gaji per bulan. Tetapi inilah biaya peluang, kita harus melepaskan atau kita harus melepaskan, ada yang dikorbankan gitulah, yang akhirnya kita memilih alternatif atau pilihan lain yang lebih baik, yaitu menjadi dosen di perguruan tinggi. Jadi seperti itu contohnya Nena. Mungkin lebih banyak lagi nanti yang akan Ibu sampaikan ya. Oleh karena itu, sampai sini dulu materi kelangkaan bab 1-nya. Kita lanjut nanti ke bab 2. Jadi see you on the next learning. Kerjakan tugas-tugasnya karena Ibu akan selalu pantau nama-nama absen atau nama-nama anak yang rajin. Karena ini kita berbasis online, jadi kalian jangan macam-macam, ini mah tidak pernah dilihat gitu. Jangan seperti itu ya Naya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.